Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Al-Fatihah ila hadrati arwahim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wal barizu ma lahu suratun fil lafzi. Wal barizu, dan bermula dhamir baris, dhamir yang jelas. Ma itu isim dhamir. Lahu yang itu tetap bagi ma. Suratun bermula bentuk. Suratun bermula bentuk fil lafzi, di dalam lafaz. Jadi dhamir baris adalah dhamir yang mempunyai bentuk. Bentuk nyatanya ada wa, ya, dan seterusnya. Wayang qasimu, dan terbagi, itu jelas kan ya? Ini langsung kalian tangkap, jadi nggak ribet saya menjelaskannya. Nggak diulang-ulang. Pembandingnya adalah kemarin mustatir, namanya mustatir tersimpan. Nah ini baris. Baris adalah dhamir yang jelas. Jadi konsentrasinya penuh, jangan melayang kemana-mana pikirannya. Wayang qasimu, dan terbagi apa? Baris, dhamir baris. Ila muttasilin, kepada dhamir muttasil. Muttasil bertemu, maknanya bi'amilihi, dengan amilnya baris. Wawa, dan bermula muttasil. Al aslu itu asli. Jadi dhamir muttasil itulah aslinya dhamir. Wa ila munfasilin, dan kepada munfasil. Namanya munfasil itu pisah. Pisah anhu, dari baris atau dari amil. Limaniin, karena penghalang. Yamna'u, yang mencegah apa mane. Minal ittisoli, dari nyambung. Jadi dhamir baris terbagi dua. Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Fal muttasilu, maka bermula dhamir fal muttasilu, maka bermula dhamir muttasil. Wa ya muttasil. Alladzi, itu isim dhamir. La yuftatahu, yang tidak bisa dibuat permulaan, yang tidak bisa buat pembukaan. Bihi, dengan alladzi, apa anutku, ucapan. Maknanya alladzi la yuftatahu binutku, ay la yumkinul ibtida'u bihi fi awalil kalami. Ay la yumkinu, tegasnya tidak memungkinkan apa al ibtida'u, memulai. Bihi, dengan alladzi, dengan dhamir. Isinya alladzi adalah dhamir. Apa anutku tadi? Bihi, dengan dhamir. Fi awalil kalami, di dalam permulaan kalam. Min ghairi taqaddumi lafdzin akhara. Awas bacanya. Min ghairi taqaddumi lafdzin, dari tanpa didahului lafadz akhara, yang lain. Alaihi, atas dhamir. Bihasabi wat'il arabi, dengan menghitung meletakkannya orang Arab. La bihasabil akli, tidak dengan menghitung akal. Li'annal iftitaha, karena sesungguhnya membuka. Bihi, dengan nutku. Mumkinun, itu mungkin. Aklan, dalam akal. Wala yaqau, dan tidak boleh jatuh apa alladzi, apa dhamir muttasil. Ba'da lafzi illa, setelah lafaz illa. Fil ikhtiyari, di dalam kalam ikhtiar. Kata kalam ikhtiar itu kalam normal. Ada pembandingnya, bukan normal tapi kalam syair. Kalau syair kadang-kadang boleh. Itu pembandingnya. Maksudnya kalam ikhtiar itu bagaimana? Kalam dalam kondisi normal.
Itu kalam yang kita berbicara, kita menulis, redaksi itu leluasa. Beda dengan syair pembandingnya. Kalau syair terbatas karena mengikuti wazan qawafi atau al-qafiyah. Kata ikum tu dhamir muttasil itu, kata ikum tu seperti taknya lafadz kumtu. Terserah mukumtu, mukumta, mukumti. Seperti taknya lafadz kumtu. Kalau kumtu ya berdiri siapa saya. Wa kafi akromaka, ya terserah juga itu kalian mau baca jadikan apa. Ukrimuka juga benar juga. Dan seperti kafnya, kaf yang paling akhir itu kan ada dua kaf. Wa kafi akromaka, dan kafnya lafadz akromaka, memuliakan siapa fulan ka pada kamu. Fakullun, maka bermula masing-masing, minhuma dari ta'ikum tu dan kafi akromaka, dhamirun muttasilun, itu namanya dhamir muttasil. Al-awalu bermula yang pertama yaitu kumtu, marfu'ul mahalli, itu di mahal, marfu'ul mahalli itu marfu' mahalnya. Maksudnya marfu' mahalnya posisinya tu itu di mahal rofa. Nah, diingat-ingat ini kalau untuk dhamir nggak ada yang dibaca rofa, karena semua isim dhamir adalah mabni, maka redaksinya pun marfu'ul mahalli gitu loh. Beda zaitun. Nah, kalau zaitun rofa, tapi kumtu tunya itu, nah itu adalah mahal rofa. Wasani, dan bermula yang kedua yaitu kafi akromaka. Wasani, dan bermula yang kedua mansubuhu, itu di mahal, mansubu itu mansub mahalnya maksudnya. Walayub tadau, dan tidak bisa dibuat permulaan bihi dengan kullun minhuma, yaitu ta'ikum tu dan kafi akromaka, apa al-kalamu kalam. Walayaqau, dan tidak boleh terjatuh apa kullun minhuma ba'da illa, setelah lafadz illa yang maknanya kecuali itu ikhtiaron di dalam kalam ikhtiar. Udah perhatikan. Sekarang dhamir terbagi dua, ini tulis biar gampang. Di mana nih? Sini ada. Dhamir terbagi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil secara definisi yaitu tadi, nggak usah saya tulis ya, cukup di kalian ingat-ingat aja. Dhamir munfasil adalah dhamir yang tidak bisa dibuat permulaan kalam. Kita ngomong dimulai dengan kalimat itu nggak bisa. Dan tidak boleh jatuh setelah illa dalam kondisi ikhtiar. Jadi contohnya lafadz taknya lafadz kumtu. Jadi saya sini ada, ntar soalnya ini pembahasannya belum selesai. Kumtu atau ada lafadz akromaka. Ini kanya, ini fi'il madhi. Maka disebut muttasil. Kenapa muttasil? Muttasil itu nyambung. Tu nyambung sama kum, itu yang asalnya adalah koma kan gitu. Nah, maka muttasil nyambung, dia connect istilahnya. Nah, kalau akromaka juga sama. Huruf kaf ini dhamir muttasil. Ini secara definisi tadi disebutkan alladzi la yuftatahu bihi wa la yaqau ba'da illa, dhamir yang tidak bisa dibuat permulaan kalam. Secara normal, kaidah normal, ada orang ngomong tukum, nggak ada. Ngerti maksudnya? Lah ini kan kum tuh, andekan. Lah ini kan menurut peletakan orang Arab kan. Lah kalau kita ngomong tukum bisa apa enggak? Lah menurut akal bisa aja, tapi secara kaidah itu salah. Apanya yang nggak bisa? Orang kum tuh dengan tukum apa bedanya? Ya, tapi kaidahnya itu tidak benar. Itu loh maksudnya. Kan kita berbicara kan sesuai kaidah. Seperti akromaka. Lah kita balik ke akroma. Apa bedanya?
Bisa, tapi menurut kaidah itu salah. Nah, dhamir yang seperti ini, tu dan ka, itu lo disebut dengan dhamir muttasil. Kalau ini di mahal rofa karena sebagai fa'il. Kalau ka ini di mahal nasab pada ing. Tuh. Dan saya tegaskan, dhamir itu tidak ada yang dibaca rofa, tidak ada yang dibaca nasab, tidak ada yang dibaca khofat. Adanya adalah mahalnya yang dibaca rofa. Maka tadi di dalam syarah tadi disebutkan marfu'ul mahali. Gitu loh. Jelas? Oke, gampang kan? Ini biar ngebut dikit. Nggak boleh jatuh setelah ilah. Jadi nggak ada umpamanya. Kalau dalam kan kalian nanti lah pembandingnya berikutnya aja biar enak. Wal munfasilu dan bermula dhamir munfasil. Wal munfasilu dan bermula dhamir munfasil. Huwa ya dhamir munfasil. Ma itu dhamir. Karena yang ada apa ma? Ada itu bi khilafihi dengan lawannya muttasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang menjadi lawannya dhamir muttasil. Lah kemudian apa maksudnya lawannya itu? Fahuwa, maka bermula munfasil. Ma itu dhamir, ma itu isim dhamir. Yuftatahu yang bisa dibuat pembukaan. Bihi dengan ma, apa anutku ucapan. Ai ma yumkinul ibtida'u bihi, ai ma tegasnya dhamir, yumkinu yang mungkin, apa al ibtida'u memulai kalam, bihi dengan ma, min ghairi ayyatawaqqafa, dari tanpa bahwa menunggu, min ghairi terserah kalian baca yatawaqqafa boleh, yutawaqqafa boleh. Kalau yutawaqqafa min ghairi ayyutawaqqafa, dari tanpa bahwa ditunggu, apa at-talaffuzu mengucapkan bihi dengan ma, ala kalimatin atas kalimat ukhra yang lain. Nah, pembandingnya nih, dhamir muttasil adalah dhamir yang boleh atau bisa dibuat permulaan berbicara dengan tanpa menunggu kalimat lain. Wa yaqau, dan boleh terjatuh, boleh terjadi apa ma ba'da illa, setelah huruf illa, ikhtiaron dalam kalam ikhtiar. Nahwu ana, itu seperti contoh ana. Ana maknanya saya. Takulu berkata siapa kamu, idza tada'ta, apabila memulai siapa kamu, bihi dengan ana, kamu berkata ana mu'minun. Ana bermula saya, utawi ingsun, mu'minun itu orang yang beriman. Wa yusta'malu, dan boleh dipergunakan apa munfasil ba'd atau ana, terserah. Wa yusta'malu, dan boleh dipergunakan apa ana nisbat contoh yang barusan, ba'da illa, setelah illa. Mila disimak. Lu kitab gak punya ya? Astagfirullah. Itu kitab apa? Ya halola mila. Ngedepin kitab gua pikir kitab elu. Kitab apa Alia? Surumiyah? Taklim. Astagfirullahaladzim. Besok bilangin suruh Bang Rosid ya, suruh beliin. Malu-maluin aja. La ilaha illallah mila. Bilangin tuh bapaknya. Aduh. Kasih tahu itu siapa? Santi apa siapa tuh? Bilangin bapaknya suruh beliin gitu. Nitip kayak. Lu gue terangin baca enak-enak ya gak? Kok nggak nyimak? Nggak punya kitab ya. Ampun dah. Oke. Mana tadi? Ba'da illa, setelah illa. Nahwu maqama illa ana. Maqama tidaklah berdiri. Perhatikan koma di sini berdiri. Kalau artinya maqama tidak setruk lagi. Itu koma Pak. Koma mah nggak sadar itu mah. Bahasa Arab ya koma.
illa ana kecuali siapa saya. Nah, itu ana sebagai fa'ilnya koma. Au anta atau anta jadi makoma illa anta maksudnya. Au huwa atau huwa makoma illa huwa. Kalau anta ya kamu, kalau huwa ya dia. Oh gitu loh. Nah, sebagai pembanding nih sekarang ini munfasil. Munfasil secara definisi dhamir yang bisa dibuat permulaan kalam dan boleh jatuh setelah ilah itu dhamir munfasil. Jadi contohnya umpamanya ana mu'minun, kalau contoh di situ. Ana mu'minun. Bermula saya, mukminun itu orang yang beriman. Nah, ini ana. Kan bisa buat permulaan kalam. Beda kalau tu ini nggak bisa. Oh, jelas kan? Nah, begitu juga umpamanya di sini. Kan kalian sering baca istighfar. La ilaha illallah. Kan ada la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada dalam kalimat yang lain la ilaha illa ana. Ada juga la ilaha illa huwa. Tuh kan? Boleh jatuh setelah illa. Bawah sini. La ilaha illa. Boleh illa ana, boleh illa anta, boleh juga illa huwa. Oh. Artinya ana ya ananya Allah, anta ya antanya Allah, huwa ya dianya dia Allah. Ini dhamir namanya dhamir yang boleh jatuh setelah illa. Itu namanya dhamir munfasil. Jadi pertama dia bisa buat permulaan kalam, kedua boleh jatuh setelah ilan dalam kalam ikhtiar ataupun tidak. Nah, kalau ini harus kalam ikhtiar. Nah, kalau enggak kalam ikhtiar boleh juga darurat namanya. Seperti daruratus syi'ri. Daruratnya syair itu namanya daruratnya syair. Macam mana boleh aja. Nah, itu. Oke, gampang kan ya? Oke ya, nih ingat-ingat, ini ntar saya hapus nih, paham nih lah ya. Soalnya ini ntar fokus bahas mutasil dulu, ini ntar saya hapus, ini juga sama. Oh. Jadi kudu difahami betul, jangan sampai lengah. Dilanjut, wayang kosimu dan terbagi apa ad-dhamiru, dhamir al-muttasilu yang muttasil ila marfu'il mahalli, kepada marfu' mahal yang di rofakkan mahalnya itu posisinya atau tempatnya, wa mansubil mahali, dan dinasobkan mahalnya, wa majruril mahali, dan dijerkan mahalnya posisinya. Fal marfu'u, maka bermula dhamir marfu' al muttasilu yang berupa mutasil, itsna asyara, itu ada 12 apanya, dhamiron dhamirnya. Ithnani bermula yang dua, bukan yang kedua tapi yang dua. Lil mutakallimi, itu menunjukkan mutakallim. Mutakallim adalah pembicara atau orang yang berbicara. Nahwu dorobtu, itu seperti contoh dorobtu. Dorobtu memukul sopo ingsun. Lafadz dorobtu bi dhammit ta'i, dengan dibaca dhammah taknya tu. Lil mutakallimi, itu menunjukkan mutakallim. Wahdahu ay munfaridan, sendiri. Nah, itu wahdah, itu hal tapi berupa isim ma'rifat, maka saya takdirkan munfaridan. Ingat la ilaha illallah wahdah, nah, itu ditakdirkan. Mudzakkaron, itu berupa laki-laki, karena ada siapa mutakallim, au muannasan, atau itu muannas. Wa dorobna, dan dorobna, ntar jelasinnya sekalian dah. Telah memukul siapa. Nah, ini kan ada dua, ada kita, ada kami, kan gitu. Kalau kita mutakallim ma'al goer, jangan ngantuk. Ntar mutakallim ma'al doer lagi. Siapa yang doer? Ya, mutakallim ma'al
Tumbar kembar, dengar bar. Siapa yang duer ntar gitu lah kan kacau. Nah itu boleh juga na kami. Nah itu mu'adzim nafsah. Itu loh. Lafadz darabna bisukunil ba'i, dengan dibaca sukun baknya lafadz darab. Wana dan bermula na. Dhomirun itu isim dhamir barizun yang baris, maksudnya baris jelas atau nyata. Lil mutakallimi itu menunjukkan mutakallim. Waman dan orang ma'ahu yang beserta mutakallim. Aulil mu'adzimi atau untuk mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakallim. Gimana, mau langsung apa kebut? Kebut aja ya, ntar jelasinnya biar sekalian ya. Kalau saya terangkan langsung ya bisa aja gitu. Wa khamsatun, dan bermula yang 5 lil mukhattabi itu menunjukkan mukhatab bi'tibari akhwalihi, dengan menghitung keadaannya mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Nahwu darabta, itu seperti contoh darabta, telah memukul siapa kamu, laki-laki satu. Lafadz darabta bi fathit ta'i, dengan dibaca fathah taknya. Lil mudzakkari menunjukkan laki-laki, al mukhatab yang diajak bicara. Wa darabti, dan lafadz darabti telah memukul siapa kamu, perempuan satu. Lafadz darabti bi kasriha, dengan dibaca kasroh tak. Lil muannasati simain alia, malah ngomong sama Mila, makanya Mila kudu beli kitab. Lil muannasati, untuk menunjukkan muannasah perempuan, al mukhatabati yang diajak bicara. Wa darabtuma, dan darabtuma. Awas ntar bahasa Sunda lagi, bahasa Jawa lagi. Tuma yang di pala itu ya, bangsat kutu itu. Wa darabtuma, dan telah memukul siapa tuma, kamu laki-laki dua, baik kamu berdua, baik laki-laki atau perempuan. Lafadz tuma bidhammiha, dengan dibaca dhammah taknya. Lil musanna menunjukkan isim tasniyah. Al mukhatab yang diajak bicara. Mudzakkaron itu berupa laki-laki, karena ada siapa mukhatab. Au muannatsan, atau itu muannas perempuan. Wal mimu, dan bermula mim. Wal alifu, dan alif. Alamatun itu alamat. Lit tasniyati, terhadap tasniyah. Cuman masih lengkap. Nanti dah. Wa darabtum, dan darabtum. Lafadz darabtum bi dhammiha, maknanya darabtum telah memukul siapa kalian, laki-laki banyak. Bi dhammiha, dengan dibaca dhammah taknya. Li jam'i dzukuri, menunjukkan jamak laki-laki. Al mukhatabina, yang diajak bicara semuanya. Wal mimu, dan bermula mimnya. Tum itu ada mimnya. Alamatu jam'i dzukuri, itu alamat jamak laki-laki. Tuh yang harus kalian ingat. Ini secara detail. Fadilah masih ingat kan ya? Fadilah masih ingat apa udah lupa? Udah lupa lah, orang udah megang duit baik. Wa darabtunna, dan lafadz darabtunna telah memukul siapa kalian, perempuan banyak. Lafadz darabtunna bidhammiha, dengan dibaca dhammah taknya. Li jam'il inasi, menunjukkan jamak perempuan. Al mukhatabati, yang diajak bicara kabeh. Wan nunu, dan bermula nun. Al musyaddadatu, yang ditasdid. Alamatu jam'il inasi, itu alamat jamak perempuan. Wabima, dan dengan keterangan. Qararna, yang telah menetapkan siapa kami. Qararna, awas ngantuk lagi. Kolorna lagi, ntar corona lagi kan. Aduh, qararna gitu ya, bukan corona. Corona mah kita usir, mudah-mudahan cepat minggat dari muka bumi. Ya,
Qararna yang telah menetapkan siapa kami hu pada ma. Ulima diketahui apa anna ta'a sesungguhnya tak fil jami dalam semuanya, yaitu dorabtu, dorabta, dorabti, dorabtuma, dorabtum, dorabtunna. Wa ya ta ad-dhamiru itu isim dhamir. Walaya kau dan tidak boleh terjadi apa tak illa fa'ilan kecuali itu sebagai fa'il au naiban atau itu sebagai pengganti anhu dari fa'il. Udah titik yang mukhatab. Jadi apa mutakalim 2 mukhatab 5 berapa? 7 lah 7 wa khamsatun. Nah ini bawahnya. Dan bermula yang 5 lil ghaibi itu menunjukkan ghaib bi'tibari akhwalihi dengan menghitung keadaannya ghaib. Aidan hale juga ai kama fil mukhatabi itu maksudnya biar tahu. Aidan juga apa? Ya juga Pak. Lah norak. Juga itu seperti sebelumnya. Nah sebelumnya itu apa? Ai kama fil mukhatab. Jelas tuh. Sepele tapi kalau kalian nggak biasa kan nggak bakalan bisa. Inilah ngaji nahwu gitu loh. Ngelihat kalimat sebelumnya. Nahwu Zaidun doroba itu seperti contoh Zaidun doroba. Zaidun utawi Zaid doroba iku memukul sopo Zaid. Fafi doroba. Ayo harakatin artinya yang benar. Fafi doroba. Maka itu di dalam fi'il doroba. Domirun bermula domir. Mustatirun yang tersimpan. Lil mudzakaril ghaibi menunjukkan mudzakkar al ghaibi yang ghaib. Takdiruhu bermula kira-kiranya mudzakkar ghaib. Huwa itu lafadz huwa. Wa zaidani dzaraba dan contoh az-zaidani dzaraba. Az-zaidani bermula 2 zaid, dzaraba itu telah memukul siapa 2 zaid. Fal alifu maka bermula alif setelah ba itu dhamirun barizun itu namanya dhamir baris. Muttasilun yang berupa muttasil. Limusannahu artinya yang benar. Limusannahu untuk menunjukkan tasniyahnya ghaib. Takdirnya huma. Man itu enggak ada. Wa zaiduna dharabu dan seperti contoh az-zaiduna dharabu bermula zaid banyak. Dharabu itu memukul siapa? Az-zaiduna. Fal wawu maka bermula wawu yang pada lafadz dharabu. Dhamirun barizun itu dhamir baris, dhamir yang nyata. Mutasilun aliya dibilanginya. Udah jangan ngajak ngobrol. Siapa Mila? Ntar suruh beli kitab sekalian nih. Li jam'ihi bagi jamaknya ghaib. Wa hindun dorobat dan seperti hindun dorobat. Hindun bermula mpok hindun itu dorobat memukul siapa hindun. Fa fi dorobat maka itu di dalam lafadz dorobat dhamirun ilok harus gua tulis. Ini paham gak kalian nih? Paham ya? Yang belum paham paling Pahrul ya. Saya rasa udah jelas lah ya. Orang tinggal ngulang ini sama di jurumnya kan sama. Lalu nggak ada yang beda. Jadi kalaupun nggak saya jelaskan pun udah paham sebenarnya. Gitu loh. Lu paham siapa Sin? Paham? Tio paham yuk? Awas nggak paham nih. Ya suruh nyikat kamar mandi lu. Kalau gue yang kan kamar mandi lu malah pada kelayaban sama Juli. Juli mana tadi Juli? Lah iya lu namanya dirubah jangan Juni udah Juli aja. Lah iya Juni ndaplek ya Juli ya udah. Fa dhamirun bermula dhamir mustatirun yang tersimpan lil muannasatil ghaibati bagi muannasah ghaibah. Lah emang ngaji nahwu itu sulit lah ya. Apalagi ngaji live kok nahwu. Aduh. Udahlah jangan harap yang nonton. Ngaji konvensional aja jarang peminat. Ngerti maksudnya? Cuman kalau nggak kita jaga, kalau yang nggak kita yang rawat siapa? Nah itu masalahnya. Maka wajib kita bisa bertahan, mempertahankan ilmu nahwu di tengah gempuran pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Makanya udah pokoknya mau ada yang nonton mau apa enggak juga kita harus tetap istiqomah bertahan. Nah itu pesan dari Mbib Didik masalahnya.
Takdiruhu bermula takdirnya domir hiya itu lafadz hiya, wa ta'u dan bermula ta as-sakinatu yang dibaca sukun, yaitu domir dorobat itu kan ada taknya kan, al-muttasilatu yang nempel bil fi'li dengan fi'il doroba, alamatut ta'nisi itu alamat ta'nis, alamat perempuan, wal hindani dan bermula dua hindun, dorobata itu telah memukul siapa al hindani. Nah setelah tak dorobata fal alifu maka bermula alif, domirun barizun itu domir barizun yang nyata yang jelas, limusannahu bagi tasniyahnya goib, wa alamatut ta'nisi dan bermula wa ta'u dan bermula ta alamatut ta'nisi itu alamat perempuan, wa hurikat dan diharokati apa tak. Nah taknya itu kan duribata kan diharokati, duribat kalau mufrad, kalau tasnya kan duribata. Nah alasannya lil tiko isakina ini karena bertemunya dua huruf yang mati. Terkadang wafutihat. Nah wafutihat kenapa harokatnya fathah, wafutihat dan dibaca fathah apa tak, lil munasabati karena munasabah keserasian. Wal hindani dan bermula wal hindatu, dan contoh yang berikutnya al hindatu dorobna, al hindatu bermula hindun banyak, dorobna itu telah memukul siapa al hindat, faddomiru maka bermula domir, nah itu loh, barizun itu baris, mutasilun yang bertemu, li jam'iha bagi jamaknya ghaibat, wa dhahiru ibaratihi sebenarnya udah titik itu, cuman nggak apa-apa kita habisin. Wa dhahiru ibarati dan bermula dhahirnya ungkapannya atau ucapannya musannif itu annad dhamira sesungguhnya dhamir fi dhoroba wa dhorobat dalam dhoroba dan dhorobat, muttasilun itu mutasil, ma'anahu mustatirun, ma'anahu serta sesungguhnya dhamir fi dhoroba wa dhorobat, mustatirun itu mustatir, wahwa dan bermula ibarat dhahiru ibaratihi, awas fa'ilnya wahwa kembali dhamirnya, wahwa dan bermula dhahiru ibaratihi, mukhalifun itu berbeda lima terhadap keterangan qaddama yang telah membahas duluan siapa musannifu pada ma, min annal muttasila dari sesungguhnya dhamir muttasil, kismun itu bagian kismun itu bagian minal barizi dari dhamir baris, alladzi yaitu dhamir baris, huwa yang bermula alladzi, kismun itu satu bagian, lil mustatiri bagi dhamir mustatir, fakaifa maka kali bagaimana yakunu ada apa qasimus syai'i bagian sesuatu, kisman itu merupakan bagian minhu dari syai'. Wah ini jelimet kalau nggak serius. Ayah buan makan lah, saya ngopi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lu ngopi? Beli sono kalau ngopi mah enak aja. Dia terangin. Diperhatikan. Mila udah diam Mila dengerin nih. Ya besok suruh beliin kitab sama Bapak Abdul Rasid. Wah ini panjang nih, ya panjang lah mau gak mau. Udah mat ini dihapus aja ya. Habis jelimet ini, ganggu nih. Besok tulis lagi. Oh itu di atas ada padahal ya. Udah hapus deh, saya ulang dah, saya ulang. Nih, biar jos kalian nih, biar paham. Tadi domir kan terbagi dua, muttasil dan munfasil kan gitu. Nah udah saya diri dah. Nah udah biar jos. Wah ini kok basah. Wah penghapusnya basah itu coy. Masuk jemur. Mutasil ada 12. Ya tadi dibahas 2 mutakalim, yaitu lafadz dorobtu dan dorob
dorobna, kan gitu kan. Yang 5 adalah mukhotob. Mukhotob kalau contoh di situ adalah dorob ta sama ti, kan 2 nih, ya kan. Nah ini mukhotob, kalau ti ya mukhotobah, kan gitu. Kemudian dorob tuma ini untuk 2, mu'anas atau mudakar. Kemudian dorob tum untuk mudakar jamak. Dorob tunna untuk mu'annas. Nah, yang 5 lagi itu adalah kelompok goib, yaitu huwa. Doroba. Waduh, ini pasti nih mat. Geser sini. Doroba. Nah, sini doroba, ada juga dorobat. Kalau mu'annas kan gitu. Doroba kalau mu'annas dorobata. Kan gitu. Doroba, dorobu kalau untuk mudakar, dorobna kalau untuk mu'annas. Jadi ini 2 dihitung 1, ya ini pun sama, kan pertanyaan banyak nih. Nah ini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 sama 5 berapa? 10. Sama 2 berapa? Simpelnya doroba, dorobu, doroba dan seterusnya lah. Itu makan gampang loh, ya kan. Lah ilok begini satu disulang, disorob gak ada, tiap hari kok dibaca. Kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Ya enggak. Koma, baken. Koma, komu, komat, komata, kumna, kumta, kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtunna, kumtu, kumna. Apa? Ayabuan makan. Akala, akalu, akalat. Akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Lah apa yang susah? Paham kan? Nah 12 itu penjabarannya seperti itu gitu loh. Nah di situ kan panjang, makanya saya bacanya pun rada ngebut supaya cepet. Ya orang gampang kan masalahnya gitu loh. Oke. Jam berapa? Wah, lu enak, gue suruh ngecaprah mulu. Ya gak? Nah sekarang walman subuh udah besok dah. Gitu. Udah sekarang ibadah Allah. Udah cukup lah kan itu ya. Sampai mana tadi? Ya ibadah Allah. Ibadah Allah rijal Allah al-sunani ajlillah wa kunu aunana lillah sanatoh bi fadlillah wa ya Allah ya anjad wa ya sadat wa ya abbas wa antum ya ulil albab
cintamu dalam imanku, jangan halang nasibmu, baiklah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Oh, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera itu. Majulah, ayo maju serba-serbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang pasti menang, walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju, ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baru gua sudut cerutu ah. Baik, sekarang dilanjutkan ngaji taklim dah. Semalam ada Duratul Nasihin ya. Kalau kata Wahabi apa? Duratul Kadzibin. Makanya lawan Wahabi ya. Sekarang ngaji taklim, taklim kok sama kata Wahabi juga kitab mendewakan guru katanya. Wakin baik. Halaman 9 ya. Wa amma tafsirul ilmi bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun bermula tafsirnya ilmu, perinciannya ilmu. Nah, ini membahas hakikatnya ilmu. Fahuwa, maka bermula tafsirul ilmi, atau fahuwa maka bermula ilmu, sifatun itu sifat. Sifat itu bisa diartikan suatu tindakan juga bisa ini. Sifatun itu suatu sikap, tindakan, ya sifatnya ya sifat. Ya tajalla, yang akan menjadi nampak biha dengan sifat, liman menjadi nampak, liman bagi orang, qomat yang melakukan apa ia sifat, atau qomat yang berdiri apa ia sifat, bihi kepada man. Oh, udah ada failnya itu. Apa al-madhkuru yang disebutkan. Sifatun yatajalla biha liman qomat hiya bihi al-madhkuru. Gitu loh. Apa al-madhkuru? Sesuatu yang disebutkan. Jadi maksudnya ilmu itu apa? Ilmu adalah suatu sikap yang akan menjadi jelas. Apapun akan menjadi jelas kalau memang orang tadi sudah berdiri di atas ilmu. Maksudnya dia memang menguasai ilmu. Corona, ini kan gelap nih. Ya enggak? Obatnya belum jelas. Paling baru corona itu ada apa enggak? Ada apa enggak? Kelihatan apa enggak? Loh, bahkan corona itu lebih serem daripada demit. Loh, demit itu kuntilanak bisa ketawa ngiki, kita dengar suaranya. Ya. Gerenduwo itu bisa disamakan, ya kalau Sandi belum mandi itu kan apek baunya. Umpamanya ya. Gerenduwo itu baunya apek. Bisa diendus dari. Tapi dalam pandangan ilmuwan yang menguasai corona,
menguasai masalah bidangnya. Corona itu jelas penyakitnya, maka para dokter tegas, para dokter keras untuk menjaga ibaratnya kebersihan ya, cuci tangan segala macam. Kenapa? Karena cara menularnya corona itu melalui itu. Uncek-uncek kepala nggak boleh, muka lah ya. Nah, itu maksudnya sifatun yatajalla biha liman qomat hiya bihi al-madhkur. Jadi suatu sifat, suatu karakter yang mana orang apabila berdiri atau melekat di dalam diri orang tersebut akan sifat tersebut, maka semuanya akan menjadi jelas. Barusan yang lewat apa? Kue putu ya enggak? Kalau orang siapa? Nur, Nur. Ya, Nur baru datang dari Flores. Ya. Udah Santi sama Umi lo itu buktinya aja dulu lah, nggak usah pada neko-neko dah. Sekarang kue ngung ya enggak? Kalau orang yang belum pernah dengar itu kue putu pasti penasaran. Itu apa sih? Kok ada musik jalan-jalan? Loh, ya enggak? Padahal orang jualan kue putu. Bukan begitu Santi? Ah, jangan ngomong malu-malu lu. Dulu ngeliat kipas angin muter aja lu bingung lu. Jingrak-jingrak lu. Iya enggak? Nah, itu maksudnya. Jadi maka pentingnya ilmu di sini. Kalau orang udah paham hakikat ilmu, bahwa ilmu adalah sifatun yatajalla biha liman qomat bi al-madhkur. Belajar itu enggak pakai dipaksa. Ini perhatikan. Ini kritik bagi pemalas. Belajar itu enggak pakai disuruh. Loh kenapa? Karena orang yang sudah yakin bahwasanya mencari ilmu, bahkan Nabi sendiri pun diperintahkan berdoa oleh Allah, waqur rabbi zidni ilman. Kan gitu kan? Itu Nabi. Nabi sendiri, Nabi Muhammad itu tidak minta ditambahkan apapun. Itu atas perintah Allah. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk selalu menambah ilmu. Maka kadang-kadang kan ada orang bikin rancu. Ya kan? Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang berilmu. Kalau berilmu, iblis juga berilmu. Kan kadang-kadang begitu. Ini jangan sampai menjadi pemahaman seolah-olah ilmu itu tidak penting. Salah. Orang itu bisa beradab karena tahu ilmunya. Adapun konsekuensi ilmu diamalkan atau tidak, itu risikonya. Maka nanti kan di belakang ada dibahas. Enggak semuanya ilmu bisa kita kerjakan. Nah, kalau mengerjakan ilmu semuanya dikerjakan, ibadah haji wajib apa bukan? Kita udah tahu belum masalah ibadah haji? Tahulah orang belajar fikih, ya enggak? Tapi apakah kita sanggup melaksanakan ibadah haji? Enggak. Lah ini kadang-kadang orang itu untuk menutupi atau ya mengatasnamakan malas dan lain sebagainya, itu kadang-kadang menulis begitu. Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang berilmu. Wah, ini seolah-olah ada kesan kalau yang dimaksudkan enggak kesannya merendahkan ilmu, enggak masalah. Wah, ilmu itu penting kok. Adab itu bisa diraih setelah punya ilmu, kan gitu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tapi masalah ilmu itu kan peran yang luar biasa. Maka di sini pun sama seperti itu. Wal fikhu, dan bermula maknanya fikih. Ma'rifatu daqaiqil ilmi, itu mengenal lembut-lembutnya ilmu. Nah ini masalah-masalah yang lembut itu adalah kupasannya. Ada masalah di fikih. Kalau usul fikih itu pembahasannya adalah global. Tuh. Seperti sekarang ini. Makanya fikih berperan. Usul fikih juga berperan. Kenapa Jumatan ditiadakan? Pertemuan dalam skala besar ditiadakan. Kan kaitannya fikih. Kalau hanya orang baru belajar agama, bahwasanya sholat berjamaah, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina
darajah. Sore anak ngantuk lagi. Ya enggak? Kalau dalilnya hanya itu. Kemudian dalil yang lain enggak diperhitungkan, sementara kondisi seperti ini bumerang semua. Oh, itu agama itu ada pakemnya juga. Nah, maka di sini fikih dianggap penting, ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengenal. Dan itu biasa kalau orang-orang udah pernah belajar ngaji kitab kuning, berjamaah itu karena jamaah itu ada uzur. Termasuk Jumatan itu ada uzur. Di antara adalah taun pagebluk. Lah corona kan pagebluk. Menularnya apabila kumpulan kerumunan orang banyak. Lah kemudian dibenturkan dengan jamaah tadi, sholatul jamaati afdhalul min, ya ribut semua yang terjadi agama. Maka mengenal fikih itu adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi. Qala telah berpendapat siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, al fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Al fiqhu bermula fikih, ma'rifatun nafsi itu mengenal diri. Ma yaitu ma'rifat, laha yang manfaat untuk nafas, wama dan sesuatu, alaiha yang madorot atas nafas. Menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud fikih itu adalah ma'rifatun nafsi, mengenal jiwa, mengenal diri, apa yang manfaat untuk diri kita dan apa yang madorot untuk diri kita. Kita mungkin berjamaah bagus. Ini berarti kan ini diaktualkan. Taklim tapi diaktualkan kekinian. Maksudnya malaha itu apa? Jamaah bagus kita mengejar 27. Tapi jangan salah, khifdun nafsi itu adalah satu dari 5 mabadi', 5 dasar utama dalam beragama. Menjaga diri, menjaga nyawa itu adalah 5 prinsip agama. Kalau kita berjamaah kemudian tertular corona, bukan hanya kita tertular tapi kita menularkan kepada orang lain, itu namanya wama 'alaiha, sesuatu yang membahayakan. Coba kalian perhatikan. Itu kan ma'rifatun nafsi, malaha dan wama 'alaiha. Berarti malaha sesuatu yang manfaat untuk diri seseorang. Ma'alaiha sesuatu yang membahayakan atas diri orang. Itu hanya beda laha dan alaiha, lam dan ala. Ini perhatikan, soalnya banyak anak-anak muda yang dicuci otaknya gara-gara cara pemahamannya yang enggak benar. Jadi jauh usah takut. Enggak jamaah, enggak sholat Jumat, ntar 3 kali katanya munafik. Kan ada dalam keterangan yang begitu kan? Enggak salah. Itu mah. Tapi dalam kondisi ini kondisi darurat. Lo ngerti kan? Nah, namanya kondisi darurat ya jangan dianggap main-main. Menjaga nyawa itu penting. Bahkan bukan lagi penting, wajib. Maka enggak boleh kita membunuh. Kecuali ada sebab yang dibenarkan syariat. Loh kita enggak membunuh kok lah. Kita terkena corona kemudian umpamanya memaksakan diri keluar itu sama dengan membahayakan orang lain. Itu loh maksudnya. Malaha wama, itu pemahaman Imam Abu Hanifah. Mal ilmu illa lil amali bihi. Mal ilmu, tidaklah bermula ilmu illa lil amali, kecuali itu untuk diamalkan. Bihi dengan ilmu. Jadi ilmu konsekuensinya adalah mengamalkan. Nah, jangan orang punya ilmu kemudian nggak mau mengamalkan. Nah ini repot, gitu loh. Wal amalu tarkul ajili lil ajili. Nah itu harus, bahasa yang seperti itu harus kalian biasakan. Wal amalu, dan bermula mengamalkan ilmu, tarkul ajili, itu meninggalkan dunia yang sekarang, lil ajili, untuk meraih akhirat. Jadi maksudnya mengamalkan ilmu bagaimana? Ini Pak Ustadz Padilah nih, dengerin nih, ya gak?
Oh, kerja boleh, usahakan sesempat-sempatnya itu masih mencari ilmu. Itu nggak ngapain, lu bengong aja. Semuanya nih, Ubed juga sama Bet. Lu ntar udah kawin, ya enggak? Kemudian lantas bebas, wah kita udah merdeka bebas, ya enggak lah. Justru kita udah nikah itulah tanggung jawab kita banyak, harus tahu ilmu cara mendidik anak bagaimana ya. Nah itu penting, kadang-kadang orang itu dibatasi. Ngaji atau belajar, katanya udah punya laki atau udah mempunyai istri, udah enggak lagi belajar, ya salah. Wong belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ya enggak? Dari Bang Madi sampai gitu. Minal mahdi dari kita turun dari buayan digendong itu sampai ilal lahdi, sampai masuk kita liang lahat. Liang lahat ya sampai mati. Kan gitu. Jadi prinsip belajar itu enggak mengenal umur, enggak mengenal waktu. Selagi kita ada kesempatan untuk belajar, ya guru belajar. Itu yang dimaksud minal mahdi ilal lahdi. Fayam bagi, maka seyogianya lil insani, bagi manusia, apa Allah yaghfala, apa bahwa tidak lalai, tidak lupa siapa insan an-nafsihi, dari dirinya insan. Kalau di dalam sarahnya ay ma'rifatu nafsihi bil ajzi wal fakri wal fana. Seyogianya manusia sadar, manusia itu sebenarnya bukan apa-apa dan bukan, dengerin, ini bahasa hakikat. Manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya karena di dalam kehebatnya manusia itu ada peran Allah, ada campur tangan Allah yang luar biasa. Itu maksudnya wayam bagi lil insani, fayam bagi lil insani Allah yaghfala an nafsihi. Dia enggak boleh lupa tentang dirinya, siapa sejatinya manusia. Kalian lihat salahnya, mengenal dirinya dengan lemah, fakir. Kita ini lemah, ngaku jagoan, enggak makan juga lemes. Iya kan? Ngaku hebat, enggak minum juga kehausan. Hebat apa? Kita ini sebenarnya malu dengan Allah turunkan corona. Mohon maaf, negara-negara adidaya yang ngaku top hebat, luluh lantak, hanya Allah turunkan dengan satu virus. Yang virus tadi nyaris tidak kelihatan. Di mana letak kecongkakan, kesombongan manusia? Ini kalau kita mau feedback ke dalam, kita mau introspeksi ke dalam. Bukan berarti kita menganggap corona ini remeh, enggak. Tapi disinilah letak sebenarnya bahwasanya hakikatnya manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau dibanding dengan kemaha perkasaan Allah. Tuh, sarannya dilihat supaya tahu gitu loh. Jadi kalau berikutnya itu kan apa? Wa inna ma fasarna bihadza li'annahu ajazal uqala am ma'rifati haqiqatin nafsi wa qalu ma'rifatun nafsi ma'rifatu sifatihi. Kan itu kaitannya. Wa haqqaqa hadzal baqsu fi qouli alaihi salatu wasalam man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Nah itu kaitannya manusia mengenal dirinya. Kalau manusia yang tadi disebutkan, sejatinya manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau dia mengenal dirinya, kita akan mulia ketika kita memang berjalan di jalurnya yang dimau oleh Allah. Tapi sebaliknya kita akan hina apabila kita melanggar aturan-aturan Allah. Lah aturan itulah agama. A itu tidak, agama itu kocar-kacir, hancur. Ngerti? Maka dalam sabdanya Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, kenal akan kelemahannya, kenal akan kekurangannya, kenal akan kefakirannya,
kenal akan fananya, maka dia kenal makrifat kepada Allah, kenal kalau Allah itu maha perkasa, Allah maha kuasa. Dengerin Unyil ngomong mulu ya. Ayo, siapa yang mau, bangsa mana sekarang yang mau congkak kaitannya corona? Nggak ada, semua dibungkam oleh Allah melalui itu. Itu luar biasa ini. Maka ngaji ya, jangan hanya semata-mata syariat. Kalau ngajinya hanya semata, ini marifat, ngajinya hanya semata-mata syariat, yang terjadi adalah panitia hari kiamat kafir. Karena kata Ustaz itu kan apa, bid'ah, dolalah, neraka. Wah, kan gitu kan. Nah, kan kayak kalau kata Ustaz siapa itu? Ya, katanya panitia hari kiamat. Nah, agama nggak seperti itu gitu loh. Agama itu untuk mengajak baik, gitu loh. Nah kemudian kaitannya ma'rifatun nafsi tadi, wa ma yanfa'uha wa ma yadhurruha. Wa ma, dan mengetahui sesuatu, yanfa'u, yang memberi manfaat apa ma, ha pada nafsahu, minal ibadati wa ta'at, dalam salahnya. Nah, itu apa yang manfaat, yaitu adalah apa, ibadah juga taat. Wama, dan mengenal sesuatu, yadurru, yang membahayakan apa, maha pada nafsahu, kita mengetahui apa itu, minal fawakhisi wal munkarot, fi ulaha wa ukhroha. Fi ulaha maknanya ula di sini ai ad-dunya, di dalam hidup awalnya nafsahu yaitu dunia, wa ukhroha, dan akhiratnya nafsah, hidup akhirnya nafsu yaitu akhirat. Jadi mengetahui ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Orang itu mau sombong, nggak mau ibadah kepada Allah, apa yang disombongkan? Kan gitu. Maka kita bisa mendekat kepada Allah ya dengan cara taat, dengan cara ibadah. Iblis diusir dari surga itu karena kesombongannya. Bukan tidak sombong, bukan ibadah semata kepada Allah, tapi menghargai ciptaan Allah. Ini dengerin nih perempuan nih, biar pada menghargai. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari surga? Kan congkak, tidak mau hormat sama Nabi Adam. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Bukan berarti apa menyembah kepada Allah itu kemudian mengabaikan kepada perintah-perintah Allah yang lain. Buktinya contohnya iblis. Iblis taat kepada Allah, tapi ada satu kecongkakan dia, yaitu mengabaikan dia sebenarnya taat kepada Allah kalau dia mau hormat sama Nabi Adam. Jadi hormat sama Nabi Adam karena Nabi Adam ini berilmu. Kan kaitannya wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikat dan seterusnya kan. Jadi mulianya Nabi Adam itu karena dia berilmu. Maka iblis akhirnya disuruh tunduk supaya hormat kepada Nabi Adam. Jadi salah satu taat kepada Allah adalah dengan kita menghargai ciptaannya Allah itu juga, begitu loh. Tapi juga jangan baperan, mentang-mentang itu gila hormat lagi. Lu harus hormat dong sama gua, akan repot. Jelas ya, ngono ya ngono, ning aja ngono, ngerti kan? Kembar ngerti? Orang mudeng lu, lah ya enggak? Aduh, mayan fayastajlibu, maka menarik, mengambil gampangannya siapa insan ma pada sesuatu yanfa'u yang memberi manfaat apa maha pada nafsahu minats tsawabi wal hasanat wa yajtanibu, dan menjauhi siapa insan ma pada sesuatu yadurru yang membahayakan apa ma ha pada nafsahu, kaila yakuna, supaya tidak ada apa akluhu akalnya insan, wa ilmuhu dan ilmunya insan, tidak ada itu hujjatan sebagai hujjah, sebagai alasan
alaihi mengalahkan atas insan. Oh, kalau dia ngeyelan, dia pinter tapi ngeyelan. Pak, kita berjamaah Pak, atau kita udah diem lo, pinteran gua daripada lu. Bahkan akalnya berarti kan menghalangi dia kan karena sombong tadi. Itu maksudnya. Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alai, sebagai hujjah atasnya. Fayazdadu, maka tambah siapa insan apanya, ukubatan siksanya. Na'udzu, minta memohon perlindungan siapa kita, billahi dengan pertolongan Allah, min, itu bacanya boleh dua, boleh min sakhotihi, boleh min sukhtihi, dua-duanya benar. Min sukhtihi dari murkanya Allah boleh, min sakhotihi ya sama maknanya murka, wa iqabi dan tegasnya siksanya Allah. Waqat waroda, dan betul-betul telah datang dalam hadis, fi manaqibil ilmi, di dalam menjelaskan kehebatan ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaan ilmu, apa ayatun, ayat-ayat Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, banyaklah. Wa akhbarun, dan hadis-hadis sahihatun yang sahih hadisnya bab ilmu mah ya enggak, lagian belajar itu udah semangat aja, enggak kayak Wahabi belajar hadisnya sahih apa enggak, udah belajar mah mau diperintah hadis dhaif kok enggak masalah, ngerti. Kadang-kadang hadisnya sahih apa enggak, lah Wahabi masyhuratun yang masyhur, lam nastahil, yang tidak menyibukkan diri siapa kami musannif bidzikriha, dengan menyebutkan ayat ataupun akhbar sahihah, likaila ayatullah, supaya tidak panjang lebar apa alkitabu, kitab. Udah titik ya, faslun kan, ya udah titik, tanggung nih, mau lanjut ya. Besok faslun fin niyati, tuh niat penting. Besok malam apa? Malam Kamis. Nah, kalau jadi saya pergi, kalau jadi ya udah besok lanjut dah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.